Makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Sekarang makan apa? Makan apa sekarang? Duh, enaknya kita makan apa nih ya foodies? Pengen dibikin kenyang, enak dikunyah, tapi tetap sehat? Tar dulu, emang ada ya? Yuhu, ini dia menunya, bakmi hijau dari Singkawang foodies. Wih, jadi kalian gak usah jauh-jauh ke Singkawang nih buat cobain bakmi khasnya. Cukup ke Cibinong aja, itu udah bisa icip-icip rasa olahan bakminya yang sangat khas. Oh, ini mie hijaunya. Betul, kita ada dua. Di sini kita ada mie hijau dan mie yang biasa. Oke, sebenarnya ada mie biasa juga ya, tapi lebih banyak yang pesan mie hijaunya nih foodies. Ini hijaunya dari apa? Kita hijau ini kita bahan utamanya itu sawi dan semua ini kita buatnya itu homemade. Kalau daun pandan dan daun suji biasanya kan dijadikan pewarna alami hijau untuk olahan makanan tradisional. Nah, untuk mie ini biasanya menggunakan daun bayam ataupun daun sawi foodies. Ini bukan tanpa sebab loh, soalnya ini untuk menghasilkan warna hijau yang agak berbeda dan lebih menyatu dengan adonan mie-nya. Tuh beda kan? Warna hijaunya agak sedikit muda, tapi juga nggak terlalu terang. Ini juga bisa jadi salah satu cara untuk membedakan makanan dengan pewarna alami dan buatan ya foodies. Soalnya kalau bukan pewarna alami, biasanya hasil akhir warnanya jadi lebih terang. So, karena hijau yang dihasilkan di sini dari sawi, jadi aman ya. Pertama kita pilih toppingnya terlebih dulu karena ini yang spesial nih. Jadi toppingnya lengkap foodies, mulai dari tahu, bakso gepeng, kemudian bakso bulat, potongan daging sapi dan pangsit. Tambahin juga ya pakai daun sawi dan toge, rebus sayur dan toppingnya. Jadi bener-bener bukan cuma mie-nya yang akan terpisah dari mie yang lain, tapi juga sama sayur dan sama toppingannya juga terpisah. Lanjut kita rebus mie-nya ya foodies dan aduk-aduk terus biar matangnya rata. Sip. Meskipun cuma uapnya doang, panas banget ini foodies nih. Lihat mendidih semua. Nggak sampai 10 menit udah mateng foodies mie-nya. Tinggal kasih potongan ayamnya deh. Lanjut abis itu kita angkat nih toppingan yang udah mateng juga ya. Sajikan di atas mie hijaunya. Terakhir baru tuh tambahin kuah. Tempting banget ya foodies. Ini menggiurkan sekali. Makan, yuk. Waduh, mie hijaunya menggoda banget. Tapi sebentar, karena ada kue tiaw, jadi kita cobain kue tiawnya dulu. Takut keburu mengembang mie-nya. Kue tiaw yang berbahan dasar tepung beras dan tepung sagu memang mudah lengket atau mengembang ya foodies. Nah makanya setelah matang, kue tiaw harus langsung disantap biar teksturnya tetap sempurna dan masih utuh. Soal ini kalau udah ngembang dan nempel, itu malah jadi mengurangi kenikmatan ketika dikunyah. Gitu foodies. Aduk dulu kita kue tiawnya, terus siram deh sedikit kuah dan sama sambal secukupnya ya, biar makin sedap. Kalau dilihat-lihat sih, dari pas nyampurnya ini, kue tiawnya kayaknya lembut banget. Gampang banget hancurnya, tuh kebelahnya. Ini saking lembutnya foodies. Tapi kita coba ya. Secara tekstur, ini emang beda banget sih. Kue tiaw di sini nggak terlalu tebal, tapi sedikit lebih lebar dari kue tiaw pada umumnya. Jadi selama ini, dari berbagai macam kue tiaw yang pernah aku cobain, ini yang paling halus, paling lembut banget. Begitu masuk ke mulut langsung lumer, dan nggak keras, nggak kenyal banget gitu. Jadi benar-benar lembut foodies. Nah. Buat aku ini kue tiaw yang paling enak yang pernah aku cobain sih bener. Meskipun tadi udah disimpan lumayan lama juga nggak keras foodies. Ini sih kue tiaw sama pangsitnya lagi bersaing kayaknya foodies ya. Teksturnya sama-sama lembut. Nah, sebelum kenyang, waduh si hijau, aduh ngaduknya gimana nih, banyak banget. Saking banyaknya toppingan alias nggak pelit-pelit klop, itu sampai-sampai susah loh kita ngaduknya. Makanya biar aman diungsikan dulu ya semua toppingannya ke dalam mangkok yang kosong. Di sini hijau banget, tapi hijaunya itu bukan hijau yang terang, yang kalau kita pakai pewarna. Beda kan tuh. Ini hijau tapi agak sedikit pucat gitu. Jadi warnanya memang bawaan dari sawinya asli foodies. Mie halus gitu ya foodies ya. Mie emang punya beragam jenis foodies, mulai dari yang tebal tipis, halus atau kenyal, keriting, dan lurus. Nah, mie homemade di sini jenis mie yang kecil tipis tapi lembut. Pernah kan foodies cobain mie yang jenis ini?
Biasanya sih mie tipis kayak begini banyak banget disukain sama anak-anak. Udah ada daging ayamnya, ini bawaannya tadi foodies yang dibumbu manis. Terus ditambah tadi ada dagingnya juga yang ternyata juga udah dibumbuin, jadi rasanya emang kecampur-campur jadi satu. Hampir aja ketinggalan nih foodies. Sebagai penutup sajian spesial kali ini, ada yang gak kalah spesial loh. Kelihatan nggak? Di sini ada apa aja? Ada selasi sama ini ya, kotak-kotak ini. Bukan nata de coco ya foodies ya. Ini adalah lidah buaya. Gitu. Jadi minumannya juga khas dari Kalimantan Barat. Karena memang di sana sentranya lidah buaya. Gak gampang kan foodies nyari es lidah buaya di sekitaran ibu kota kayak begini? Apalagi lidah buaya itu baik sekali untuk kesehatan karena bisa mencegah dehidrasi, mengatasi sembelit, mengontrol kadar gula darah, dan menyembuhkan panas dalam. Jadi mau ada es lidah buaya, makanya wajib banget ya buat diseruput. Wih, mantap! Beda kan sama nata de coco, sepintas hampir mirip, tapi ternyata beda karena dia ada serat-serat yang khususnya, yang cuma ada di lidah buaya. Tuh, serat ini. Ada sensasi keras gitu. Beda sama nata de coco yang kenyal. Nah kalau ini tuh lebih crunchy gitu, seger banget foodies. Udah bikin sehat, rasanya enak lagi. Aduh lidah buaya, malah bikin nagih deh kamu. Ini enak. Semuanya enak, cocok di lidah. Cocok juga di kantong pastinya foodies. Kalau kalian penasaran pengen nyobain, langsung ke kawasan Sukahati Cibinong. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.